Halo teman-teman sobat BUMN, video kali ini kita akan membahas beberapa jenis soal berdasarkan FR dari teman-teman yang sudah mengikuti tes TKD beberapa hari ini. Kita lihat 11 ke 3, jadi ada soal pertama deret, 11 3, kita cari polanya ya. 11 ke 3 ini berarti ini dikurang 8 ya, 3 ke 3, 3 ke 9 berarti ini dikali 3. Nah ini 93 ke 102 itu berarti ini ditambah 9, nah 102 ke 94, ini dikurang 8 ya teman-teman. Oke, kita lihat polanya, jadi minus 8 yang ini ya, dikurang 8, ini juga dikurang 8. Nah, setelah dikurang 8, kalau misalnya ada angka lagi di sini, ini berarti ini dikali 3. Dan jika ada angka sebelum angka 11 ini ditambah 9. Jadi polanya itu teman-teman, tambah 9 minus 8 dikali 3. Berarti kita buat susunannya mengikuti pola, berarti setelah kali 3 itu berarti ini ditambah 9, kemudian ini dikurang 8, dikali 3, nah berulang lagi ditambah 9, dikali dikurang 8, dikali 3. Oke, kita hitung. 9 tambah 9, 18, 18 kurang 8, 10, 10 kali 3, 30, 30 ditambah 9, 39. Nah teman-teman, berarti 60 ini yang tidak mengikuti polanya ya teman-teman, di A. Kalau kita lanjut hitung 30, kemudian kita kurang 39 kita kurang 8 itu berarti hasilnya 31, betul ya? Berarti jawabannya di D, 60. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Oke, ada deret lagi, 58, 54, 66. Nah, kita hitung lagi. 58 ke 54 ini berarti ini dikurang 4 ya. Nah, kemudian 54 ke 66, ini berarti ditambah berapa ya? Tambah 12 ya, teman-teman. Nah, ditambah 12. Kita lihat yang pola sebelah kanan. Ini kan dibagi 18 dibagi 3, kemudian 6 ke 2 itu berarti ini dikurang 4. Berarti ini minus 4, ini juga minus 4. Nah, kalau misalnya ada angka selanjutnya, nah pasti di sini polanya tambah 12, teman-teman. Kalau ada angka sebelum 58 ini pasti dibagi 3. Berarti kita buat pola yang sama. Nilainya setelah plus 12 ini dibagi 3, kemudian ini dikurang 4, tambah 12, berulang lagi dibagi 3, dikurang 4, ditambah 12. Oke, sekarang kita hitung. 66 dibagi 3 itu 22, 22 dikurang 4, 18, 18 tambah 12, 30, 30 dibagi 3 itu 10 ya. Oke, maka kita temukan D itu 26 tidak mengikuti pola deret, berarti jawabannya di C, D 26. Oke, kalau kita lihat, kita lanjutkan 10 dikurang 4 kan hasilnya 6 ya, berarti betul ya. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Nah, ada konten 2, perusahaan retail. Yumi bekerja di salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia. Ia mulai bekerja pada bulan Juli 2017. Ketika awal bekerja, Yumi menempati posisi sebagai kasir. 8 bulan kemudian, ia naik jabatan dan diangkat menjadi merchandiser atau MD pada perusahaan retail tersebut. Diketahui juga bahwa Yumi seringkali mendapatkan jadwal pagi sebanyak 4 hari dalam seminggu. Yumi bekerja 6 hari dalam seminggu dan 7 jam dalam 1 hari ketika menjadi MD. Yumi mendapatkan jadwal libur pada hari Selasa setiap minggunya. Semua karyawan yang mendapatkan jadwal malam akan mendapatkan libur di hari Minggu. Selama menjadi kasir, Yumi belum pernah mendapatkan libur di hari Minggu. Adit adalah salah satu rekan kerja Yumi yang selalu mendapatkan jadwal malam. Maka kita lihat soalnya, Yumi tidak pernah mendapatkan jadwal malam selama menjadi kasir. Oke, berarti kita lihat di poin. Nah, di sini teman-teman, Yumi itu tidak pernah libur di hari Minggu ya. Berarti otomatis Yumi itu tidak pernah mendapatkan jadwal malam, teman-teman. Karena semua karyawan yang mendapat jadwal malam akan mendapat libur di hari Minggu. Sedangkan Yumi tidak pernah mendapatkan libur di hari Minggu. Berarti Yumi tidak pernah mendapatkan jadwal malam selama di kasir. Berarti simpulannya ini benar ya, teman-teman. Oke, ini benar. Oke, paham ya? Next, kita ke soal selanjutnya. Nah,
masih konten yang sama, berarti kita langsung lihat pertanyaannya ya. Yumi bekerja selama 42 jam dalam seminggu ketika menjadi kasir. Oke, kita lihat di poin kedua, Yumi bekerja 6 hari dalam seminggu dan 7 jam dalam 1 hari ketika menjadi MD. Berarti ketika menjadi MD itu Yumi bekerja selama 42 jam. Sedangkan karena disimpulan pada soal adalah menjadi kasir, menjadi kasir berarti simpulan ini tidak dapat kita simpulkan. Kenapa? Karena pada konten ini tidak dijelaskan jadwal kerja Yumi pada saat dia menjadi kasir. Yang dijelaskan hanya pada saat Yumi menjadi MD. Berarti kesimpulan ini tidak dapat kita simpulkan, maka jawabannya ada di C, teman-teman. Oke, dipahami ya? Oke, kita next ke soal selanjutnya. Nah, ada analogi kata. Satu kata yang tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu dengan kata lain adalah, nah teman-teman, kalau kita lihat panik, gugup, gelisah, gentar ini adalah keadaan hati yang tidak nyaman ya teman-teman. Berbeda sama tentram. Ya, berarti jawabannya di C. Oke, next soal selanjutnya. Satu kata yang tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu dengan kata lain adalah, nah, ada menggetok, meninju, memotong, memukul, dan menumbuk. Nah, kalau kita lihat ini menggetok, meninju, memukul, dan menumbuk, ini teman-teman adalah kegiatan yang memukul ya, sama-sama artinya ya memukul. Jadi kita membenturkan sesuatu dengan sesuatu ya. Kita membenturkan sesuatu dengan sesuatu. Berbeda dengan memotong. Memotong ini kan berarti memisahkan ya. Nah, berarti jawabannya di C. Oke. Oke, untuk soal selanjutnya ada diagram ya teman-teman. Kita lihat lingkaran ini tidak mengalami perputaran bangun ruang ya teman-teman, tidak mengalami perputaran, tapi mengalami perubahan warna dari yang putih menjadi hitam dan hitam ini menjadi putih ya teman-teman. Oke, berarti kita cari pola yang sama hanya mengalami perubahan warna. Jadi kalau kita lihat itu ada di jawaban pola 3 ya teman-teman. Sama. Ini yang putih menjadi hitam, hitam menjadi putih. Berarti jawabannya di D, di pola 3. Oke. Paham ya? Kita next ke soal selanjutnya. Soal yang terakhir. Oke. Jadi, teman-teman kalau kita perhatikan berarti ini kan ada pola 1 ya. Nah, ini pola 1 berarti kita lihat perubahannya berdasarkan pola 1 di atas ini. Oke, karena yang diketahui adalah gambar sebelah kanan, berarti kita lihat juga gambar yang di sebelah kanan berubah ke kiri ya. Oke, karena ini berputar menjadi ini, berputar berarti berputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam ya. Jadi berputar ke sini ya teman-teman. Otomatis ini juga akan berputar berlawanan arah jarum jam 90 derajat. Berarti posisinya akan menjadi seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian gambar segi 4 ini berputar juga, berarti posisinya akan menjadi posisi yang ini, yang saya warna ini akan berada di sebelah sini. Oke, otomatis ini. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, posisinya akan menjadi seperti itu dan juga mengalami perubahan warna. Jadi yang putih menjadi hitam, hitam menjadi putih. Berarti ini betul sudah putih. Nah, ini titik putih ini akan berubah menjadi hitam. Berarti kita lihat. Nah, berarti ini teman-teman ya. Nah, jawabannya pasti ini. Di D. Oke. Semoga dipahami ya teman-teman. Selamat belajar.